Salam sehat selalu bagi Anda semua. Ya, kita ambil lagi. X2002, The Principles of Insurance. Part 9, The New Concept of KYC. Oke, mungkin ada pertanyaan, apa new concept ini? Kita akan bahas ada 4, terminologi, purposes, law, and determine. Bagaimana melakukannya. Menurut Indeed.com, ya KYC adalah atau known as know your customer atau know your client is mandatory process. Jadi proses yang wajib dilakukan oleh semua lembaga keuangan, ya, and businesses must go through when opening. Jadi dalam rangka pembukaan rekening dan segala macam itu harus apa? Melakukan KYC. With KYC companies can assess. Jadi dengan KYC perusahaan dapat mengakses atau menilai risiko ataupun melengkapi memenuhi legal requirement atau ketentuan hukum, ya, terkait dengan anti money laundering atau anti pencucian uang, hukum anti pencucian uang, ya. Oke. Kemudian disebutkan lagi, KYC check includes research on the customer identity, identitas customer atau klien, kemudian bagaimana kelakuan keuangannya, financial activity, sama level of criminal risk, risiko kriminal. Ini dari Indeed.com. Nah, saya akan coba bahas lagi dari apa? Dari Career Development, ya, disebutkan why is the KYC process important? Bahwa mengapa proses KYC ini sangat penting dilakukan oleh lembaga keuangan. Saya akan coba lihat, ya, yang terakhir lah, ya. Di sini disebutkan limits of money laundering, terus segala macam, itu mencegah kejahatan, kemudian law business to manage the risk. Jadi manage bagaimana suatu bisnis mengelola risikonya, kemudian protect customer from becoming a victim. Jadi memprotek nasabah daripada supaya jangan menjadi korban, ya, kejahatan keuangan. Yang saya paling suka adalah ensures that customers receive fair treatment from financial institution. Memastikan klien mendapatkan perlakuan yang adil, yang benar, ya, dari lembaga keuangan. Ini saya suka sekali yang terkait mengapa perlu dilakukan oleh KYC. Nah, dasar hukum di Indonesia ada beberapa, ya, POJK 22 tahun 2014 tentang prinsip mengenal nasabah, kemudian POJK tahun 2017 tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan, serta Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010. Ini semua dengan KYC dan lebih cenderung kepada pencegahan dan pemberantasan, ya, tindak pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Oke. Nah, saya ingin coba tawarkan ataupun menyampaikan, mengambil berbagai macam informasi pengetahuan yang saya miliki selama 35 tahun lebih dalam industri asuransian. Saya coba membuat suatu konsep baru terkait dengan KYC. Ya, jadi saya berharap KYC ini bukan cuma sekedar digunakan untuk memahami klien dan mencegah pencucian uang serta pencegahan pendanaan terorisme, tapi ini konsep KYC ini digunakan untuk memberikan nilai tambah dalam pemasaran asuransi dan pelayanan optimal pada klien. Oke, konsep ini saya beri nama Risk, Economic, and Knowledge Profiling. Oke, jadi ada risiko, ada ekonomi, ada pengetahuan daripada profil daripada nasabah. Oke, saya mencoba mencari di googling, ya. Saya tulis Risk, Economic, Knowledge Profiling. Saya tidak mendapatkan suatu konsep itu, tetapi saya dapatkan dari Scholar artikel, tapi secara detail tidak membahas mengenai KYC terkait dengan Risk, Economic, and Knowledge Profiling. Anda bisa cari sendiri. Oke, sebelum saya bahas bagaimana kita bisa melakukan KYC, sangat mudah, sangat gampang. Anda sudah punya pengalaman puluhan tahun di industri asuransian. Tentunya Anda punya alat untuk melakukan KYC ini. Pertama ada SPP ataupun SPAJ, ada KYC form, ada CDD form, Anda bisa melakukan KYC interview, meminta legal dokumen dan melakukan verifikasi kepada pihak tertentu. Anda bisa melakukan. Ini terkait dengan apa? Insolvent trust, Anda melakukan KYC dalam rangka apa? Untuk dapat memastikan Anda bisa melayani nasabah Anda dengan benar dan baik, nilai tambah, dan Anda punya pelayanan lebih optimal. Oke, kita coba lihat. New concept of KYC, Risk, Economic, and Knowledge. Saya bagi 3. Kita akan coba saja bagikan lagi. Oke, risk, ya, R pertama adalah apa? Self. Dia punya risk profiling apa saja? Ada self. Dia punya jiwa, dia punya tubuh. Jadi tapi risikonya apa? Risiko tentang dia punya diri dan keluarganya dia. Risk self, ya. Kemudian apa? A, aset. Dia punya aset, punya harta benda yang apa? Menghadapi risiko.
L, liability, tanggung jawab hukum. Jadi setiap pribadi, seseorang, sebuah perusahaan punya self, as aset, dan liability. Itu yang kita pelajari kemarin, insolvent trust ya. Bahwasannya risk profiling ada 3 jenis yang dihadapi oleh seseorang ya, self, asset, and liability. Ini potensi bisnis yang kita bisa kelola dari nasabah kita. Oke, jadi apakah dia punya diri? Pasti punya. Apa dia punya jenis asuransi yang bisa ditawarkan? Asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri, asuransi travel. Aset, apa yang mesti diasuransikan? Asuransi mobil, asuransi harta benda, properti, asuransi gudang, asuransi apa lagi? Liability, kita apa yang bisa tawarkan? Personal liability, personal indemnity, kemudian produk atau public liability kalau dia punya pabrik, ataupun comprehensive general liability. Itu semua adalah potensi ya yang kita bisa tawarkan, risk profiling ya. Tapi kalau dia tidak punya aset tertentu ya Anda jangan tawarkan. Oke, risk profiling. Kemudian kedua, economic. Nah, kita coba lihat bagaimana dia punya pendapatan, dia punya biaya hidup. Jadi antara income versus expenses. Kemudian aset versus liability. Ya, berapa banyak aset yang dimiliki, berapa banyak hutang yang dimiliki. Kita coba lihat, kita petakan. Masih ada nggak dana yang dia miliki untuk membayar premi asuransi jiwa yang dibeli? Ya, apakah ada di situ? Ya, jangan sampai ternyata nasabah kita walaupun dia kaya raya, ya, tapi alokasi uangnya, biayanya, maaf, dia punya pendapatan katakanlah 50 juta, tapi dia punya biaya hidup 60 juta, sehingga tidak punya range atau punya ruang lagi untuk bisa membayar premi asuransi. Nah, dari sini ya, economic profiling. Tadi risk profiling, economic profiling. Yang terakhir adalah knowledge profiling. Apakah nasabah kita atau calon nasabah kita memahami atau sudah punya pengalaman membeli polis asuransi sebelumnya? Polis asuransi term life, whole life, endowment, atau dia sudah punya jenis investasi. Ya, tadi kita bisa lihat tadi dari ekonomiknya, dia punya asetnya apa? Apakah dia sudah punya portfolio reksadana, saham, obligasi, punya nggak? Kalau dia sama sekali tidak punya aset, boro-boro reksadana, tabungan aja paling mentok, deposito nggak punya, nggak pernah punya polis asuransi, sehingga apa? Knowledge-nya dia, knowledge calon customer kita, dia tidak pernah punya polis asuransi, tidak punya portfolio bisnis reksadana ataupun saham, dia hanya punya tabungan. Artinya apa? Knowledge-nya dia terbatas, walaupun dia S1 atau S2, tapi dia tidak punya pengalaman terkait dengan polis asuransi ataupun portfolio reksadana ataupun saham, dia tidak pas untuk ditawarkan jenis unit link. Jadi pahami dulu sampai sejauh mana ya knowledge dia dari pengetahuan, tingkat pendidikan maupun pengalaman dia. Jadi dari education sama experience dia. Ini yang kita mesti pahami. Ya, jadi saya ulang lagi, risk profiling, economic profiling, sama knowledge profiling. Risk profiling dia punya self, diri, punya aset, punya liability, tanggung jawab hukum. Ya, economic profiling, berapa income dia, berapa expenses dia, berapa harta dia, apa saja hartanya, kemudian berapa utangnya dia. Ya, dari sini kita langsung lanjut ke knowledge. Pendidikan dia apa? SMA, D3, S1, S2, S3 atau profesor. Ya, jangan sampai dia cuma pendidikan SMA, pendidikannya, kemudian tidak punya pengalaman pengetahuan asuransi maupun investasi, ditawarkan unit link, itu keliru. Ya, jadi ini yang saya tawarkan. Ya, risk profiling, economic profiling, dan knowledge profiling. Saya singkat REC profiling yang harus dilakukan oleh setiap individu praktisi perasuransian agar dapat apa? Bisa memahami betul-betul apakah nasabah ini cocok atau tidak untuk membeli produk ini. Ya, apakah nasabah ini punya aset yang untuk ditawarkan jenis asuransi ini? Karena ini potensinya sangat besar sekali. Sehingga ya, dalam know your customer, apakah semua orang adalah prospek Anda? Tentu tidak. Apakah produk Anda sesuai dengan kebutuhan semua orang? Tentu tidak. Apakah produk asuransi bawaan investasi yang kompleks atau PAID sesuai dengan masyarakat yang awam akan investasi pasar modal? Tentu tidak. Ya. Jadi, kekeliruan dalam pelaksanaan KYC ini untuk dapat memverifikasi insolvent trust adalah kesalahan siapa? Kesalahan pemasar atau kesalahan praktisi dalam menggali informasi, dalam menetapkan, memverifikasi semua apakah cocok nasabah yang kita pasarkan. Ya, jadi kita mesti melakukan KYC berdasarkan
risk profiling. Tidak cuma semata-mata risk profiling, tapi ada risk profiling, economic profiling, dan knowledge profiling. Ini yang saya harapkan bisa kita lakukan agar melengkapi kita punya pelayanan kita kepada customer, dan industri ini akan menjadi lebih baik ke depan. Terima kasih, sampai jumpa, salam sukses buat Anda semua dari saya dan Bisa Asuransi.